Oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu terkait pengenalan jaringan komputer. Kemarin kita membahas materi terkait apa sih itu networking ya, dan juga yang bisa kita dapatkan dari kalau kita belajar terkait network tersebut. Nah, kemarin kita udah bahas terkait network career path ya. Jadi kita masuk ke materi kedua. Kalau kita lihat teman-teman, di sini saya memiliki suatu topologi ya. Ini contohnya kita memiliki ISP, ada router, ada switch, ada PC, dan juga ada server. Mungkin kalau teman-teman pernah pahamin ya, kita itu sebenarnya kalau ngomongin terkait networking itu udah menjalankan di setiap harinya. Kita ngobrol sama orang dan sebagainya, itu networking juga di situ. Nah, tapi tujuan dari network sendiri di internet sendiri atau di IT itu nggak lain untuk mempermudah komunikasi kita, teman-teman. Jadi biar kalau kita komunikasi itu lebih mudah. Nggak lagi kita harus nyamperin ke rumah mereka. Jadi kita cukup buka aplikasi WhatsApp dan kita bisa chattingan, kita bisa video call. Maka dari itu, untuk data-data yang terkirim tersebut, nah itu nggak luput sama beberapa device di sini. Ada switch, router, dan juga yang tentunya ada ISP. ISP nanti itu akan memberikan akses kita dari satu set ke set lain. Nah, ini salah satu implementasi dari jaringan komputer ya teman-teman. Jadi memang mempermudah dari segi komunikasi kita. Kalau kita pahamin tadi ya, kita udah sempat menyebutkan ada beberapa device ya. Ada server, ada juga di situ tadi PC dan sebagainya. Itu nanti masuknya ke dalam network komponen teman-teman. Jadi ada komponen-komponen tertentu. Contohnya di sini ada sebutannya sendiri ya. Ada intermediary device, network media, dan juga end device. Intermediary device itu adalah device-device yang memang bisa menghubungkan kita ke next hub yang lainnya, atau antar site, atau antar branch, antar HQ nanti di situ, hardware ya. Network media ini nanti adalah media yang menghubungkan kita. Jadi kalau kita mau transfer data tersebut nggak langsung dikirim mentah-mentah ya teman-teman. Data tersebut nanti akan dirubah format menjadi bitstream data, menjadi data 010101 seperti itu. Nah, medianya yang memberikan akses tersebut adalah network media ini. Salah satunya nanti kita akan mendapatkan yang namanya itu fiber optik, wireless, dan juga ada copper cable. Jadi ada banyak sekali media teman-teman ya, dan nanti masih dibagi-bagi sendiri-sendiri lagi di dalam masing-masing media tersebut. Ada juga di sini end device. End device ini adalah device-device yang memang saat ini kita gunakan, atau ya memang device akhir yang memang komunikasi terakhirnya di situ. Kalau intermediary tadi kan device yang bisa menghubungkan kita ya dengan intermediary device yang lain di situ ataupun end device lain. Nah, kalau end device ini memang udah ujungnya device-device yang memang kita gunakan. Entah itu laptop, handphone, server. Kalau server ini sebenarnya bisa dua macam. Bisa end device ataupun intermediary device. Tergantung penggunaan kita di mana. Nah, itu beberapa network komponen teman-teman ya. Nah, kalau kita tadi udah bahas dua komponen tadi ya. Ada yang namanya device, ada juga yang medium. Atau medium ini adalah medianya teman-teman. Media ini ya tadi fiber optik, copper cable, dan juga tadi ada yang namanya wireless. Nah, device ya device-nya tadi di situ, entah PC, entah mungkin nanti laptop, entah nanti router, switch, dan sebagainya nanti di situ. Nah, kalau message ini ibaratnya adalah cara dia komunikasi. Di internet sendiri kalau kita mau komunikasi, nanti kan ada beberapa protokolnya sendiri ya. Dan protokol tersebut nanti akan terikat yang namanya itu rules atau aturan. Nah, kenapa kok di jaringan juga harus ada aturannya gitu ya? Karena memang nanti di jaringan sendiri kalau kita nggak terdapat aturan, misal terdapat beberapa vendor di situ, mereka akan memiliki yang namanya cara mereka komunikasi sendiri-sendiri. Jadi bisa dibilang ya mungkin akan sulit ya teman-teman kalau kita mau komunikasi dari vendor A ke vendor B. Makanya dibuatlah suatu aturan di situ. Nanti yang namanya itu adalah OSI layer ya ataupun TCP IP layer. Nah, nanti kita bahas materinya di next video. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di video berikutnya. Oke, teman-teman, untuk materi kali ini cukup sampai sini ya. See you next video.